pendengaran. Silakan. Ya, dari mana nih Mbak? Mbak Halo. Nurlisati di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Hemisa dari Aceh, perwakilan. Dari Aceh, ya. Cara ikut organisasi tingkat nasional dan internasional, dan apa saja persyaratannya, langkah-langkahnya, kira-kira tips dan triknya gitu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Mutia. Mbak Gracia, silakan boleh langsung direspon nih Mbak. Pertanyaan semangatnya anak-anak muda pengen bergabung, mungkin lihat figurnya Mbak Gracia yang cukup luas lah. Oke, silakan Mbak. Terima kasih Mutia buat pertanyaannya. Kalau zaman saya dulu masih yang awal-awal pemuda, mungkin 10 tahun lalu mungkin lebih susah ya alat-alat dan sarananya, karena memang waktu itu internet belum semasif sekarang. Kalau sekarang sebenarnya banyak caranya Mutia. Tadi yang saya udah sebut di KAN, terutama yang di networking. Di situ kan saya udah masukin beberapa nama-nama kelompok organisasi, termasuk media sosial yang bisa dipakai, mulai dari YouTube, Instagram. Nah, coba Mutia juga mulai ngulik, cari tahu tentang organisasi yang tadi saya sebutkan di Instagram mereka, di YouTube mereka, bahkan mereka juga punya YouTube channel setahu saya. Dan rekomendasi organisasi yang bagus tadi saya udah sebutin. Bahkan setelah ini kan juga ada Mas Atta sama Mas Sigit, bisa tanya langsung juga gimana caranya masuk ke Greenpeace, terlibat di Indonesia Berkebun misalnya. Kalau di organisasi yang saya bangun bersama teman-teman di IYD, itu cukup bisa stay tune aja atau cek di Instagram kami, karena kami lebih update di Instagram kalau ada program-program baru. Rencananya nanti bulan Oktober kami akan ada webinar juga untuk mengenalkan lebih supaya lebih dekat juga ke pemuda tentang apa itu G20, apa itu bagaimana peran Indonesia dalam G20 sendiri, dan apa peran pemuda dalam G20. Nanti Mbak Mutia coba juga cek di Instagram. Kemudian sebenarnya syarat nggak terlalu susah ya. Yang penting ada niat, rajin mencari berita positif. Jadi nggak cuman update status kalau di media sosial, tapi juga cari informasi-informasi yang memang memberikan wawasan baru, bahkan jejaring baru di media sosial yang Mbak Mutia punya. Mungkin itu bisa membantu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Gracia dan Mutia yang sudah menyampaikan pertanyaan. Saya bacakan karena masih ada waktu untuk Mbak Gracia, masih ada waktu 2 menit untuk sesi ini. Coba ringkas saja ada pertanyaan, mungkin minta penjelasan kembali nih dari Gusti terkait dengan apa sih Sustainable Development Goal ini. Jadi mungkin barangkali Mbak Gracia bisa mengelaborasi itu. Silahkan Mbak. Oke, sederhananya Gusti, kalau kita bicara sebelum SDGs, kita kita berusaha memahami yang namanya goals. Goals itu kan berarti target. Ada yang ingin dicapai, ada bahkan pengukuran atau semacam kondisi apa aja yang mau dicapai. Ibaratnya kayak kita punya cita-cita. Misalkan Gusti pengen sekolah di luar negeri. Oh, berarti kalau pengen sekolah di luar negeri harus bisa bahasa Inggris. Itu nomor 1 yang paling gampang. Kemudian harus punya CV, punya aplikasinya yang benar, bikin isi formulir. Nah, itu sama halnya dengan kita bicara dengan Sustainable Development Goals. Cuman kalau kita bahas SDGs, yang tadi ada 17 target, ya berarti 17 target itu yang ingin dipenuhi oleh berbagai negara melalui kerangkanya PBB dalam waktu 15 tahun. Jadi mulainya dari 2015 sampai 2030. Yang paling sederhana lagi, yang paling contoh gampangannya misalkan soal climate action. Tadi kan ada tuh target climate action di salah satu SDGs. Berarti ada cara atau sikap kita untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Yang paling gampang sebenarnya bawa kantong belanja sendiri. Bahkan banyak toko-toko yang tidak menyediakan kantong plastik. Itu sebenarnya sudah salah satu contoh aksi nyata kita masing-masing pemuda bawa kantong belanja sendiri untuk mengurangi kantong plastik atau sampah plastik.
Jadi mungkin itu sederhananya supaya Nanti Mas Atta lebih mungkin mudah banyak nih ya dipahami. materi tentang plastik ya. Ya. Oke. Ya. Oke, saya kira itu ya. Satu tambahan lagi nih untuk Mbak Gracia, ada pertanyaan yang Iya. dari Ini masih banyak sebenarnya Pak Ex-Queen. Oh ya. Mau Yang MDG, dijawab semua atau SDG-nya? enggak, maksud saya di kolom Q&A kan ada 12 pertanyaan. Iya, ada ini 12 pertanyaan. gimana? Mungkin saya share nanti bisa begini aja ya. Nanti Mbak bisa bantu jawab secara itu juga nggak apa-apa. Secara bisa ketik Saya langsung. tulis ya. Ya, Iya. saya ketik. Oke. Satu pertanyaan lagi nih, mungkin yang dari Mas Irwan. Irwan itu menanyakan bahwa dia punya kelompok peduli lingkungan, forum peduli lingkungan. Iya. Tapi yang kalau cara bergabung tadi saya kira udah kejawab. Yang kedua adalah apa sih langkah yang kami lakukan sebagai pemuda sehingga kegelisahan kami terkait dengan masalah kerusakan lingkungan yang sekarang ini nih, supaya pihak berwenang itu bisa mengambil kebijakan ini. Mungkin nanti tadi udah dicontohkan juga, tapi mungkin hanya penegasan saja lagi. Silakan Pak. Terima kasih Mas Irwan atas pertanyaannya. Ini cukup kritis. Saya suka pertanyaan yang nomor 2 karena bahas tentang satu kasus di lingkungan di Pulau Padang, ada kekeringan, banjir, kemudian juga ada lahan gambut yang bermasalah bahkan sudah 10 tahun. Sebenarnya aksi atau peran pemuda itu bisa macam-macam. Dulu saya juga sempat bantuin WWF, ikut kayak semacam Earth Hour, atau turun ke jalan, ikut demo, bahkan sekarang juga lagi heboh juga climate strike-nya ala Greta Thunberg. Itu satu, bisa melalui advokasi, bergerak langsung demo, bahkan nanti bisa tanya ke Mas Atta langsung tuh, gimana caranya melakukan advokasi yang baik, bahkan kampanyenya tuh benar-benar mengena pesannya. Yang kedua, bisa secara strategis, jadi di balik layar, supaya nggak semuanya kan harus di front line nih, ada yang memang di garda depan, ada yang di balik layar. Nah, di balik layar ini bisa melalui think tank, pemikir, bikin riset, dan riset ini bisa jadi rekomendasi. Yang ketiga, ini yang menurut saya masih agak kurang dan perlu banyak lagi peran pemuda. Ini sebenarnya ketiga ini kombinasi antara balik layar sama yang di front line, artinya pemberdayaan. Di pemberdayaan ini mendampingi masyarakat misalnya yang memang terkena masalah lingkungan, dan sekaligus berkolaborasi langsung dengan bupati, pemerintah daerah lain. Dan ini program ini sudah ada contohnya di LTKL yang tadi saya sebut di Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Mereka punya banyak program yang menarik yang mengkaitkan riset di balik layar dan sekaligus aksi di lapangan bersama masyarakat daerah. Jadi bisa coba gabung atau ekspor di website mereka di LTKL. Oke, terima kasih banyak Mbak Gracia. Semoga menjawab pertanyaan, dan silakan untuk yang belum terjawab nanti bisa dijawab secara teks jika karena waktunya Mbak Gracia sudah habis, jadi kita akan masuk ke sesi. Ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Gracia. Terima kasih Pak Ex-Queen, terima kasih Kemenpora, terima kasih teman-teman buat perhatiannya. Semangat, sehat, dan sukses selalu. Terima kasih ya. Oke, saya akan selanjutnya masuk ke pembicara kedua. Dalam hari ini adalah Mas Atta. Mas Atta, saya coba cek dulu. Mas Atta. Ya, masuk. Oke, Mas Atta sudah. Ya, selamat siang Mas Atta. Ya, selamat siang. Oke, sedikit saya bacakan mungkin sari aja dari Mas Atta. Nama lengkapnya Muharram Atta Rasyadi, ya. Beliau sekarang sebagai Greenpeace Indonesia sebagai juru kampanye, tapi pengalaman beliau juga sempat di Dompet Duafa, kemudian banyak kegiatan-kegiatan lain yang kegiatan kepemudaan. Saya kira ini nanti akan lebih banyak lah. Apa sih sebetulnya nanti Greenpeace? Tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di depan pada saat Mbak Gracia sampaikan terkait dengan aksi pemudanya. Saya kira nanti Mas Atta bisa akan lebih mengelaborasi sebagai kaum muda.
apa sih yang bisa dilakukan kalau tadi Mbak Gracia nyebut dengan kan knowledge, action, dan networkingnya. Nah, saya kira ini nanti Mas Atta bicara dari sisi actionnya sebagai kaum muda seperti apa. Oke, tanpa berpanjang waktu, waktunya 1 jam atau 60 menit buat Mas Atta. Kami persilahkan, silakan Mas Atta. Oke, terima kasih Pak X Queen sebagai moderator. Terima kasih juga sudah diundang sebagai salah satu narasumber ya untuk kita bisa sharing sama-sama. Mungkin di sini saya ingin disclaimer dulu ya. Di sini mungkin posisi saya bukan berarti lebih tahu dari teman-teman peserta yang luar biasa. Saya lihat dari kolom chatnya banyak sekali ya, ada yang dari Riau, ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari Jawa Barat, dari Depok. Luar biasa sekali ini, dan kita harap sebenarnya kegiatan diklat pada rangkaian ya, yang tidak hanya pada hari ini bisa menjadi penyemangat bagi kita, menjadi motivasi baru juga bagi kita untuk terus bergerak ya, khususnya pada isu-isu lingkungan. Nah, sambil saya coba share screen, mungkin kenalan dulu singkat ya. Saya Muhammad Rasyadi, biasa dipanggil Atta, sebagai juru kampanye urban Greenpeace Indonesia. Tadi saya senang sekali sih ketika sesi hari ini dimulai sama Mbak Gracia ya, karena kayaknya memang jadinya tepat banget gitu untuk jadi sesi pembuka, menjadi memberikan gambaran bagi kita ya, perspektif tentang kepemudaan, bagaimana akhirnya peran pemuda kita bisa lihat potensinya ya, terutama di isu-isu sosial dan lingkungan seperti itu. Dan juga tadi ada salah satu poin yang menarik, bahwa ketika kita ingin memilih ya untuk terjun, apalagi untuk di masalah lingkungan, ini tidak harus dari teman-teman yang misalnya berlatar belakang pendidikan ilmu eksak gitu ya, seperti biologi, teknik lingkungan gitu. Karena saya sendiri S1-nya dulu psikologi di Universitas Indonesia, jadi kan sangat jauh ya sebenarnya kalau dari bidang keilmuan terkait masalah lingkungan. Dan S2-nya saya sempat ambil International Development. Ini juga memang sebenarnya lebih bicara konteks makro ya, masalah sosial, politik, tapi juga somehow kita bicara juga soal pemberdayaan masyarakat, bagaimana peran-peran civil society ya di dalam masyarakat. Waktu itu saya ambil S2 di University of Bristol di UK. Waktu itu alhamdulillah juga sempat dapat beasiswa ya dari LPDP. Nah, mungkin itu untuk perkenalan singkat. Nah, saya coba share screen sekarang. Nah, mungkin untuk sesi saya pada hari ini mungkin kita akan bicara soal masalah bagaimana pemuda bergerak ya, tapi kita akan ambil secara khusus di masalah isu plastik ya, karena kemarin ketika dihubungi oleh Pak Bagus ya dari panitia, sebenarnya memang kalau kita bicara perspektif masalah lingkungan ini kan sebenarnya sangat luas ya. Gitu, kita bisa bicara soal kebakaran hutan, kita bisa bicara soal tadi bagaimana pengelolaan kawasan taman nasional misalnya, kita juga bicara masalah sampah, kita juga bicara masalah krisis iklim ya, masalah yang lebih besar lagi. Tapi aku mau coba ambil kasus atau salah satu isu yang paling relevan ya, dan mungkin ini bisa diperbincangkan banyak orang karena dekat dengan keseharian kita. Aku ambil contoh, mungkin kalau misalnya kita bicara soal masalah kebakaran hutan, teman-teman yang mungkin di Jawa aktivitasnya di Jakarta, di Jawa Barat begitu ya, di Jawa Tengah mungkin tidak terlalu relate begitu ya, karena mereka mungkin tidak merasakan secara langsung. Berbeda mungkin teman-teman yang akhirnya di Riau, yang ada di Balikpapan, di Kalimantan, yang memang sebenarnya menjadi masalah besar dari tahun ke tahun sebenarnya begitu. Jadi aku coba ambil salah satu masalah yang kira-kira kita bisa perbincangkan sama-sama untuk dijadikan studi kasus, yaitu masalah plastik sekali pakai. Kebetulan memang saya ini sebagai juru kampanye urban, salah satu fokusnya adalah masalah plastik sekali pakai yang tidak hanya menjadi permasalahan sebenarnya di setting urban ya sebagai seperti nama kampanye, tapi juga jadi masalah di mana-mana. Kita menggunakan tagar pantang plastik dalam kampanye Greenpeace Indonesia sendiri. Nah, ini yang menjadi pembuka menarik ya. Kalau di situ teman-teman lihat, it's only one straw katanya, hanya satu sedotan kecil. Yang mungkin teman-teman juga bisa lihat ya, kalau teman-teman menggunakan sedotan kan, ini panjangnya mungkin tidak sampai 15 cm begitu ya, terus diameternya juga sangat-sangat pendek begitu. Tapi ketika ini dianggap remeh bagi banyak orang, dianggap biasa ya, mungkin pagi-pagi kita gunakan, siang juga kita gunakan, minum-minum di warkop misalnya, atau nongkrong di kafe-kafe begitu ya. Sebelum pandemi kan pasti itu menjadi kebiasaan, terutama bagi anak-anak muda ya. Nah, ini ternyata menjadi masalah yang serius ketika memang dianggap remeh juga oleh semua orang yang ada di dunia.
lalu berikutnya ini ya, mungkin tadi kenalan secara pribadi personal. Yang kedua mungkin saya juga kenalan apa itu Greenpeace. Jadi memang Greenpeace ini kami adalah salah satu organisasi ya. Kami mendeklarasikan diri kami sebagai campaigning organization. Jadi kerjaan kami apa? Kerjaan kami ini berkampanye, tapi memang bukan kampanye yang sifatnya politik praktis gitu ya. Karena kan biasanya kalau bicara kampanye orang seringkali mengasosiasikannya dengan politik praktis ya. Tapi tujuan kampanye dari organisasi kami adalah untuk ini ya, di sini ada kata kuncinya mengubah perilaku, mengubah sikap, dan juga memproteksi dan juga konservasi ya. Kita bicara juga soal konservasi lingkungan dan juga kita promote peace sebenarnya. Makanya sebenarnya di Greenpeace itu namanya ada green dan ada peace-nya ya. Jadi kita sebenarnya ada unsur green dan juga yang kedua ada unsur peace-nya. Karena ketika Greenpeace ini didirikan ya di Kanada waktu itu oleh para pendirinya, salah satunya itu karena saat itu menolak untuk uji coba senjata nuklir ya di tengah laut. Jadi memang di situ dilihat secara mudahnya begitu ya, uji coba senjata nuklir ini dilihat dapat merusak ekosistem laut yang pertama, dan yang kedua ya intinya ngapain kita uji coba senjata yang malah memicu pertikaian dan konflik antar negara. Makanya waktu itu semangatnya seperti itu, makanya namanya Green dan Peace. Ini Rainbow Warrior salah satu kapal yang menjadi ikon Greenpeace ya. Kalau di Indonesia sendiri Greenpeace ini masuk di tahun 2005-2006 dan memang untuk sampai saat ini kita juga terus berkembang, dan saat ini kita running ada 4 kampanye ya berdasarkan isunya. Yang pertama itu ada kampanye hutan. Jadi bicara tentang kebakaran hutan, bicara tentang deforestasi, bicara tentang industri kelapa sawit, bicara tentang hilangnya habitat orang hutan, harimau. Dan yang kedua kita punya kampanye iklim dan energi terbarukan, karena kan tadi mungkin juga sempat disinggung oleh Mbak Gracia ya, salah satu Sustainable Development Goals ini kan juga bicara soal bagaimana kita bisa beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Nah ini yang juga menjadi PR bagi Indonesia yang sejauh ini masih sangat mengandalkan sumber energi kotor ya dalam memproduksi, menyuplai pasokan listrik di dalam negeri. Terus berikutnya kita punya kampanye laut, bicara soal masalah ekosistem laut, bicara soal terumbu karang, juga kita bicara yang baru-baru ini kita juga mendapatkan temuan-temuan ya mengenai hak-hak anak buah kapal ya yang seringkali memang dilanggar begitu ya di industri perkapalan perikanan. Nah lalu yang terakhir kita punya kampanye urban, ini kampanye yang paling baru. Kita mau coba menyasar masalah-masalah lingkungan yang ada di perkotaan, karena kan sebelumnya kalau kita bicara laut, bicara hutan, ini kan sebenarnya masalah-masalah yang secara lokasi ini jauh ya dari masyarakat yang sebenarnya menjadi audiens utama saat kita menyampaikan sesuatu ya di berita, lewat media, lewat sosial media begitu kan, yang sejauh ini banyak di masyarakat yang tinggal di perkotaan. Nah kita merasa penting juga untuk mengangkat isu lingkungan yang sifatnya lebih relevan dengan masyarakat perkotaan agar ini menjadi pintu masuk untuk akhirnya masyarakat Indonesia bisa jadi lebih aware terhadap masalah lingkungan secara umum, dan juga akhirnya bisa mengadres isu yang lebih besar juga ya seperti masalah krisis iklim. Makanya kita mengangkat masalah plastik sekali pakai. Lalu berikutnya, nah ini kita coba aku sedikit flashback ya terkait masalah plastik sekali pakai, ada apa aja sih di selama 2 tahun terakhir ya 2018 dan 2019. Ini untuk menjadi gambaran kita semua bahwa sebenarnya ya ini apa terjadi begitu di Indonesia. Di tahun 2018 ini mungkin teman-teman aku yakin banyak sekali, karena aku juga coba ambil kasus-kasus yang cukup viral ya dan meramaikan berbagai kanal sosial media, portal berita online ataupun berita-berita di televisi, di koran begitu ya. Yang pertama ini ada paus mati di Wakatobi, dia terdampar dan ketika dilihat isi perutnya penuh dengan sampah-sampah plastik ya, mulai dari kantong plastik, tali rafia, sandal jepit begitu saat itu, dan sangat banyak sekali ya jenis-jenis plastik lain yang juga ditemukan. Itu di Wakatobi, Sulawesi. Yang berikutnya ada di Kulon Progo ya. Ini penyu mati terdampar serupa. Kita lihat saluran pencernaannya terhambat oleh sampah-sampah plastik yang masuk ke dalam perut penyu tersebut ya. Jadi kondisinya mirip walaupun berbeda jenis satwanya dan memang di lokasi yang berbeda juga, tapi sama-sama di wilayah perairan Indonesia. Ini di Jakarta, ini di awal tahun 2018, jadi di kawasan utaranya Jakarta, Muara Angke, di sana ada kawasan konservasi mangrove-nya ya.
dan saat itu dalam semalam tiba-tiba banyak sekali sampah datang dari laut terbawa oleh arus dan nyangkut gitu ya di kawasan mangrove Muara Angke saat itu, dan memang diklaim saat itu lebih dari 100 ton ya. Ketika coba ke sana ngobrol-ngobrol dengan warga yang ada di sana, memang mereka bilang biasanya memang sering mas ini ada sampah-sampah datang dari laut ya ke bawah arus, tapi tidak pernah sebanyak ini begitu ya. Jadi memang belum diketahui juga kenapa seperti itu. Maksudnya banyak sekali faktor-faktor yang akhirnya mempengaruhi begitu. Saat itu akhirnya gubernur turun, lalu dinas kebersihan turun saat itu, dan juga sampai dibantu TNI bahkan ya untuk membersihkan wilayah Muara Angke saat itu, dan lebih dari 1 minggu. Nah ini menjadi gambaran kita sebenarnya bahwa terkadang ketika sampah plastik itu sudah hilang di depan mata kita ya, belum berarti atau bukan berarti masalah itu selesai gitu, karena tentu dia akan ada di tempat lain, apakah dia berakhir di TPA ataupun dia akhirnya bocor ke lingkungan yang akhirnya menjadi problem lagi tersendiri. Ini juga ada salah satu video singkat saja, ini juga sempat viral di tahun 2018. Aku pikir sebagian teman-teman juga pernah melihat ya, ada seorang driver asal UK, dia coba merekam wilayah bawah laut Nusa Penida, salah satu diving spot yang sebenarnya jadi salah satu tujuan gitu untuk jadi tujuan bagi turis. Tapi sayangnya memang di sana banyak sekali sampah-sampah plastik yang akhirnya terlihat begitu ya di wilayah perairan Nusa Penida tersebut. Dan saya juga sempat diskusi dengan peneliti dari Universitas Udayana begitu. Memang dia menyebutkan bahwa karakteristik arus di wilayah Nusa Penida ini memang menyebabkan sampah-sampah plastik ini ketika sudah masuk ke wilayah tersebut, dia cenderung akan stay lama sebelum akhirnya bisa keluar lagi. Makanya akhirnya sangat mungkin pemandangan seperti tadi ya ditemukan gitu. Ini menjadi tamparan keras sebenarnya, tidak hanya bagi Bali tapi juga bagi Indonesia, karena apalagi kan kalau kita bicara Bali, salah satu wilayah yang memang sangat mengandalkan pariwisata ya gitu. Kalau ada kejadian-kejadian seperti ini tentu akan mencoreng nama Bali di mata dunia internasional. Seperti itu. Nah ini di tahun 2019 ada masalah apa ini, sedikit saja sih di tahun 2019 ini, mungkin tidak se-viral yang tadi ya gitu, karena mungkin ini audiensnya juga lebih targeted, mungkin tidak semua teman-teman akhirnya melihat. Nah ini yang pertama, kita bicara masalah sampah impor ya. Jadi tadi kalau kita misalnya lihat wilayah Indonesia sudah tercemar oleh sampah begitu, ada sinyal-sinyalnya begitu, ada paus mati, penyu mati begitu. Nah, tapi di sisi lain kita sebenarnya juga punya PR lain, yaitu ternyata ada negara-negara lain ini mengirimkan sampah ke negara kita. Nah ini kenapa bisa terjadi, karena di tahun 2017-2018 salah satu negara yang menjadi tujuan impor sebenarnya Cina ya. Jadi sebelumnya Cina ini salah satu negara yang recycling rate-nya cukup maju. Dia menjadi negara tujuan impor dari negara-negara yang notabene sebenarnya lebih maju ya, seperti Amerika, negara-negara Eropa, Jepang, Korea, Australia seperti itu. Tapi ketika 2017-2018 Cina membuat kebijakan nasional yang mulai menutup keran impor atau memperketat ya, akhirnya sampah-sampah ini bisa masuk ke negara mereka. Akhirnya negara-negara pengirim ini kebingungan kan, karena mereka juga tidak punya kemampuan 100% untuk mengelola semua sampahnya mereka begitu. Akhirnya mereka mencari destinasi baru, dan salah satunya adalah negara-negara di Asia Tenggara ya, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan juga Thailand. Ini di tahun 2019 ini sebenarnya kalau kita lihat selama mungkin ya 3-4 tahun terakhir sudah mulai ada pemerintah daerah ya yang sudah mulai melakukan inisiatif baik sebenarnya dalam mulai memerangi masalah plastik sekali pakai dengan memberlakukan perda ya, peraturan atau biasanya peraturan kepala daerah ya, dalam pelarangan plastik sekali pakai yang biasanya dimulai dari kantong plastik. Nah ini tapi salah satu contoh kan Banjarmasin sudah, Balikpapan ya yang mulai duluan, terus Bali mungkin ketika Bali mulai itu cukup ramai ya diskusinya, karena memang Bali kan jadi sorotan begitu. Nah ketika Bali ini memberlakukan pergub pelarangan plastik sekali pakai ini, ternyata ada pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung, yaitu Asosiasi Daur Ulang ya. Ini sebenarnya cuma menjadi gambaran bahwa sebenarnya gugatan tadi alasannya karena secara umum dianggap menghalangi usahanya mereka begitu.
Nah, ini menjadi gambaran sebenarnya di Indonesia ini tidak semua stakeholder ya, tidak semua pihak ini punya pandangan atau perspektif yang sama dalam mencapai visi tertentu ya untuk masalah sustainable goals atau pengelolaan lingkungan. Jadi sebenarnya ini tidak hanya dalam kasus plastik sekali pakai ya, tapi juga di isu-isu lainnya. Jadi walaupun mungkin ada teman-teman yang sudah punya semangat begitu untuk akhirnya atau seperti teman-teman pemerintah daerah yang sudah mulai memberlakukan pelarangan plastik sekali pakai, tapi tentu challenge dan tantangan itu ternyata ada di dekat kita, dan aku pikir mungkin teman-teman sendiri apalagi yang sudah aktif ya dalam isu lingkungan ataupun isu-isu lainnya punya juga tantangan serupa seperti ini. Dan tapi waktu itu alhamdulillah memang gugatannya tidak dikabulkan ya oleh Mahkamah Agung dan peraturan gubernurnya tetap bisa berjalan. Lalu ini singkat saja mungkin aku ya sedikit coba, karena aku harap nanti mungkin kita bisa lebih banyak berdiskusi dan tanya jawab ya dibandingkan nanti aku menjelaskan. Ini mungkin di 2006 saja paling tidak lebih dari 200 spesies ya yang terpengaruh oleh sampah-sampah plastik yang mencemari lautan. Lalu kita kalau bicara masalah sampah plastik, kita juga bicara soal masalah mikroplastik ya. Plastik-plastik berukuran kecil yang seringkali ditemukan di laut ya, walaupun tidak hanya ditemukan di laut. Nah, mikroplastik ini munculnya dari mana? Sebenarnya channelnya bisa sangat banyak ya, bisa sampah-sampah yang berakhir di lautan, lalu dia terkena panas, hancur, terkena arus laut begitu ya, menjadi ukuran-ukuran plastik yang lebih kecil. Tapi bisa juga sebenarnya dia memang masuk ke saluran-saluran air dan berakhir di laut dalam bentuk plastik yang kecil, seperti contohnya ya kalau kita mencuci baju yang berbahan polyester misalnya, itu bisa sangat mungkin serat-serat plastiknya itu lepas ya dan akhirnya berakhir di saluran air, masuk ke sungai dan berakhir di laut. Atau yang berikutnya bisa juga muncul dari produk-produk perawatan diri ya, yang biasanya ada model-model scrub, itu mungkin teman-teman tahu, itu ada sebagian yang memang menggunakan mikroplastik ya, yang dianggap bisa mengangkat sel-sel kulit mati, karena kan ketika dipakai akhirnya dia masuk ke saluran air, lalu tadi ya berakhir di sungai dan juga berakhir di laut. Jadi memang penting juga kita saat memposisikan diri kita sebagai konsumen juga bisa lebih aware ya terhadap produk-produk ataupun barang-barang yang kita gunakan gitu. Walaupun mungkin memang sulit, tapi paling tidak kita secara perlahan ya sudah coba mulai meningkatkan awareness. Ini mikroplastik ya sudah ditemukan di dalam ikan-ikan yang dikonsumsi. Ini salah satu contoh penelitiannya di Makassar. Lalu mikroplastik juga sudah ditemukan di air mineral dalam kemasan. Ini menarik sekali, penelitian dari State University of New York tahun 2018 saya ingatku, dengan teman-teman Org Media. Indonesia juga diambil sampelnya saat itu. Nah, ini kita bisa lihat ya ada bendera Indonesia. Ini artinya apa, angka 4000 ini? Ini artinya kandungan mikroplastik yang bisa ditemukan, ini range-nya ya, di dalam satu botol air mineral dalam kemasan. Nah, menariknya dari semua sampel yang diambil dari seluruh dunia ini, lebih dari 90% ya ternyata mengandung mikroplastik. Artinya apa? Ketika kita beli, 90% kemungkinan air mineral yang kita beli itu isinya ada mikroplastiknya ya di dalam airnya ya. Tapi tidak terlihat tentu karena memang ukurannya sangat-sangat kecil. Nah, ini kan penelitian dari luar nih, tapi setelah ini rilis gitu ya, hasil penelitian ini rilis, menariknya teman-teman dari Lab Kimia Universitas Indonesia dan juga tim investigasinya Tempo bikin penelitian lanjutan, coba mengkonfirmasi merek-merek yang lebih banyak begitu, dan ternyata memang hasilnya kurang lebih sama ya, sangat banyak kandungan mikroplastik yang ditemukan. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh iya kita konsumsi air mineral dalam kemasan aja nih yang di botol-botol plastik nih yang 600 ml misalnya, karena lebih higienis, lebih bersih gitu ya, dan itu sebenarnya dari riset ini cukup sedikit mematahkan juga, bukan berarti air tersebut lebih bersih ya gitu, karena ternyata ditemukan juga kandungan mikroplastik. Walaupun memang sampai sejauh ini dari WHO juga belum semacam final ya terkait dampak mikroplastik terhadap tubuh kita, tapi ada prediksi-prediksinya, misalnya ketika di akhirnya bisa masuk ke saluran pembuluh darah, akhirnya menyumbat, mengganggu sistem yang ada di tubuh kita, ataupun ketika mikroplastik ini karena ukurannya kecil dia bisa menyerap material beracun berbahaya begitu ya, yang akhirnya ketika masuk tentu ya bisa berdampak buruk juga bagi tubuh kita. Lalu mikroplastik juga sudah ditemukan di garam. Sayangnya memang garam-garam dari Indonesia yang juga banyak sekali ditemukan kandungan mikroplastiknya. Yang terakhir ini saya lihat ya teman-teman ya,
mikroplastik sudah ditemukan di dalam kotoran manusia, dan penelitian ini dari luar, tapi di Indonesia juga teman-teman dari Ekoton, lembaga penelitian Ekoton di Surabaya, Jawa Timur juga melakukan penelitian serupa dengan sampel orang-orang Indonesia, dan ternyata sama ya ditemukan. Artinya apa ketika ditemukan mikroplastik di dalam kotoran manusia? Artinya plastik ini sebenarnya bukan hanya menjadi masalah di laut begitu ya, di sungai-sungai ataupun di TPA. Ternyata plastik ini sudah sedikit demi sedikit kembali lagi juga ke manusia gitu. Akhirnya sudah keluar masuk tubuh manusia tanpa bisa jadi kita sadari setiap harinya. Karena kenapa? Karena ya sangat mungkin ya, kalau tadi kita bicara ada di ikan, ada di air yang biasa diminum, ada di garam yang memang biasa menjadi bahan-bahan yang kita konsumsi setiap harinya, ya akhirnya memang sangat mungkin begitu. Akhirnya memang riset ini hasilnya ditemukan ya. Nah, ini kita mulai sedikit bicara soal bagaimana konteks di sebuah negara begitu ya. Nah kan tadi masalahnya sangat kompleks rumit ya, kita bicara mikroplastik, bicara sampah impor, bicara masalah laut kita yang tercemar begitu. Nah lalu nih tanggung jawab siapa nih gitu kan masalahnya kayaknya udah banyak banget nih gitu. Nah kalau kita lihat di sebuah negara kan begini ya, kurang lebih ada 3 aktor besar ya. Yang pertama state ini diwakili oleh pemerintah ya. Pemerintah bisa di level pusat, bisa di level nasional, bisa di level daerah begitu ya, diwakili oleh pemerintah daerah yang juga turunannya ini biasanya modelnya kebijakan ya. Jadi dengan kewenangannya bisa membuat kebijakan. Dan yang kedua, kita bicara aktor besar yang lainnya adalah industri sektor usaha yang memang menggerakkan ekonomi di sebuah negara begitu. Ini juga menjadi aktor besar ya. Yang terakhir adalah kita sebagai masyarakat, komunitas yang biasanya diwakili oleh civil society organization ya. Bisa melalui LSM, NGO, Ormas, bahkan ada lembaga-lembaga kampus riset, begitu juga bisa dianggap sebagai civil society ya. Nah, lalu siapa nih yang harus bertanggung jawab? Nah, ketika kita bicara masalah pengelolaan lingkungan atau kita ambil tadi ya kasus masalah plastik, kita melihat setiap aktor yang ada di sini perlu bergerak karena punya perannya masing-masing. Kita ambil contoh ya, misalnya teman-teman ya, secara individu, bagian dari masyarakat, bagian dari komunitas, sudah mulai peduli, terus nggak pakai sedotan, nggak pakai kantong plastik gitu ya. Akhirnya oke, kita merasakan perubahan ini begitu. Tapi ternyata ketika masyarakatnya sudah berubah gitu ya, tidak mau pakai sedotan plastik, di sisi lain sektor usaha atau industri ini terus memproduksi plastik sekali pakai dalam kemasan-kemasan yang akhirnya tadinya mungkin tidak diperlukan tapi menjadi merasa diperlukan. Seperti misalnya kita ambil contoh ya, di supermarket kan banyak ya, misalnya buah-buah atau sayur yang dibungkus oleh plastik gitu, atau mungkin kita lihat ya ada pisang dibungkus oleh plastik, padahal pisang itu kan udah punya sistem untuk melindungi isi buahnya dengan yang namanya kulit itu ya, tapi ternyata masih perlu diplastikin lagi. Atau misalnya kita lihat ada beberapa produsen produsen minuman kemasan yang di botol begitu ya, misalnya teh atau minuman berwarna yang tadinya nggak dikasih sedotan, terus sekarang tiba-tiba dikasih sedotan gitu. Ini kan memang teknik-teknik yang dilakukan oleh sektor usaha. Nah ini akhirnya masalah plastik ini nggak akan selesai gitu, karena tidak bisa hanya meminta masyarakat ini bergerak, tapi kita butuh sektor usaha juga melakukan sesuatu ya, mulai berpikir bagaimana industri ini juga bisa berkelanjutan. Kalau misalnya tadi Mbak Gracie juga sempat bahas masalah green investment ya, itu bisa jadi salah satu bagian, tapi memang ini kita bicara dalam konteks masalah plastik sekali pakai dulu. Nah lalu kita bicara pemerintah tentu juga punya andil, misalnya seperti tadi ya, masalah sampah impor. Cina menerapkan kebijakan tertentu, akhirnya dia nggak menerima lagi sampah impor. Nah ini kan berarti peran negara di situ menjadi sangat sentral. Atau kita lihat contoh baik juga di Indonesia, tadi ya pemerintah daerah akhirnya menerapkan peraturan pelarangan plastik sekali pakai begitu, dan akhirnya ya ini bisa menjadi awal yang baik untuk perubahan yang lebih besar. Tapi kan tadi ya, peraturan dari pemerintah juga tidak akan berhasil kalau tidak dapat dukungan dari masyarakat. Kalau ternyata misalnya ada perwakilan dari masyarakat yang malah menggugat misalnya, atau akhirnya malah masyarakat menggalang petisi untuk menolak peraturan tersebut misalnya ya. Jadi memang perlu peran dari semua pihak. Jadi ini yang sangat menarik ya. Nah kalau kita sebagai bagian masyarakat, tentu ya selain kita bisa melakukan perubahan yang levelnya mungkin secara individu, secara komunitas, kita bikin kebijakan-kebijakan
di organisasi kita, di komunitas kita yang misalnya less plastik, tapi kita juga bisa berkampanye keluar. Kita juga bisa melakukan sesuatu ya di daerah-daerahnya, apakah melakukan ketika misalnya memang punya kapasitas untuk melakukan advokasi, apakah misalnya kita punya kapasitas untuk melakukan riset, itu sebenarnya bisa menjadi bagian juga dari aksi yang dilakukan oleh masyarakat seperti itu. Ini kita coba berkaca sedikit ya, karena kan tadi kita bicara soal masalah negara juga, bicara soal kebijakan yang salah satu unsurnya adalah regulasi ya dan peraturan. Nah, kalau masalah sampah sendiri sebenarnya ini ada dua yang paling besar ya. Ada Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nasional nomor 18 2008 sama ada PP 81 ya 2012 tentang pengelolaan sampah sejenis rumah tangga. Ini sebenarnya menjadi gambaran ya bahwa regulasi saja sebenarnya tidak cukup tanpa dibarengi oleh implementasi yang baik ataupun enforcement di lapangan ya, penindakan hukum untuk akhirnya implementasi itu bisa berjalan dengan baik. Misalnya kita lihat di UU 18 dan PP 81 ini kita udah bicara soal pemilahan ya. Pemilahan itu sampai yang akhirnya dikategorikan berdasarkan jenis-jenisnya, tapi kan sejauh ini memang masih sangat jauh ya kita dari pengelolaan sampah yang berbasis pemilahan, mungkin beda dengan beberapa negara lain begitu. Jadi kita juga bicara soal implementasi, tapi kita somehow juga bicara soal karakteristik masyarakat yang ada di Indonesia, tapi memang dia saling berinteraksi ya dengan sistem yang melingkupinya. Aku ambil contoh misalnya teman-teman, saya belum pernah sih ya ke Singapura, tapi kalau dengar teman-teman begitu ya, kalau misalnya atau mungkin sebagian dari teman-teman sini sudah ada yang pernah ke Singapura, kita ambil contoh yang dekat saja, itu tiba-tiba masyarakat kita bisa menjadi lebih tertib ya, gak buang sampah sembarangan, tidak meludah, tidak buang permen karet dan sebagainya gitu. Karena selain regulasi, enforcement-nya juga berjalan dengan baik. Seluruh komponen yang akhirnya mendukung agar implementasi regulasi itu berjalan itu di sana memang ada dan berjalan dengan baik. Nah, contoh sebaliknya misalnya ya, ada warga negara asing terus dia main ke Indonesia, terus dilihat di sini peraturan sangat loose, akhirnya banyak juga kita temukan warga negara asing yang ada di Indonesia jadi buang sampah sembarangan, naik motor tidak pakai helm misalnya, kalau kita ambil contoh lain ya. Padahal perilaku ini mungkin tidak akan dia lakukan kalau dia ada di negara asalnya. Jadi ini misalnya menjadi gambaran bahwa perilaku masyarakat, karakteristik masyarakat ya itu juga sebenarnya sangat bergantung terhadap sistem yang melingkupinya, salah satunya regulasi dan juga enforcement ya. Ini menjadi PR kita sama-sama ya gitu, karena memang tidak cukup meningkatkan awareness, tapi bagaimana juga kita punya kekuatan ya dalam sisi policy, dalam sisi regulasi. Ini aku singkat saja. Nah, kalau kita bicara masalah plastik, biasanya kan yang jadi salah satu solusinya daur ulang ya, recycling gitu. Tapi recycling ini sebenarnya tidak bisa menjadi satu-satunya solusi begitu. Kenapa ini aku coba kasih gambaran ya. Yang pertama karena memang plastik yang diproduksi ini sekitar 40% ini untuk packaging ya. Packaging yang biasanya dipakai oleh industri FMCG, fast moving consumer goods. Sisanya juga ada ya di sektor transportasi, untuk konstruksi, tekstil gitu ya. Tapi kalau kita bicara packaging artinya dia sebagian besar adalah single use. Single use artinya sekali pakai, artinya dia didesain hanya untuk dipakai sesaat gitu ya. Kalau udah sampai tangan konsumen, kita paling pakai saset, pakai plastik gitu ya, untuk makan, untuk minum. Itu kan biasa cuma 5 menit, cuma setengah jam, lalu akhirnya dibuang begitu. Nah, ini yang menjadi problem. Lalu kita lihat produksi plastik ini sangat meningkat pesat ya dari tahun ke tahun, dan selama 15 tahun terakhir aja ini angkanya sudah hampir sama dengan selama 50 tahun, dari tahun 50 sampai tahun 2000. Nah, ini juga tentu tidak akan bisa kita stop ya kalau misalnya kita juga nggak bicara soal visi-visi yang berkelanjutan ya. Nah, kalau bicara daur ulang, tidak semuanya ternyata, hanya sedikit sekali ya, hanya sekitar 9% secara global plastik ini bisa didaur ulang. Nah, lalu ini sebenarnya yang kita harapkan ya. Nah, kalau kita lihat besar ya, dan ini tadi kalau kita bicara tadi segitiga tersebut ini butuh peran dari tiga-tiganya, dari negara, dari industri, dan juga dari masyarakat. Nah, kita bicara soal peningkatan kapasitas daur ulang ya, benar yang kuning ini. Tapi kalau misalnya kita selalu meningkatkan katakanlah ya setiap tahun, tapi di sisi lain produksi plastik ini terus meningkat ya.
Nah, kita tidak akan pernah bisa menutupi gap ini yang akhirnya tidak bisa kita kelola. Kalaupun dibuang ke TPA juga selalu pasti nanti akan kedepannya TPA akan overload, cari tempat baru dan sebagainya begitu ya. Nah, yang kita harapkan plastik turunkan secara perlahan dengan dibarengi dengan peningkatan kapasitas untuk daur ulang untuk plastik-plastik yang memang sudah terlanjur terproduksi seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya menjadi visi kita sama-sama, walaupun kita tahu ya mungkin tidak bisa securam ini grafiknya, tapi paling tidak kita butuh tidak menjadi seperti ini modelnya, karena bisa jadi nanti nggak ada yang prediksi ya tahun 2050 begitu lebih banyak plastik-plastik daripada ikan di lautan gitu ya. Ini yang sangat menjadi kabar yang menyedihkan sebenarnya, terutama mungkin bagi generasi penerus kita ya, bagi anak kita, bagi anak cucu kita mungkin depannya. Ini sedikit tentang sampah impor, mungkin aku kasih contoh aja sih. Ini yang sebenarnya bisa menjadi salah satu penyemangat ya atau motivasi awal teman-teman. Kalau saya ditanya biasanya gimana nih sih caranya untuk menangkapkan awareness misalnya secara pribadi ya. Kalau saya sih sebenarnya sederhananya ya coba main aja jalan-jalan gitu ya, lebih banyak jalan-jalan gitu biar tahu sebenarnya kondisi di luar sana seperti apa sih. Kalau kita cuma main di rumah doang misalnya rumah kita bersih dan sebagainya kan kita juga nggak tahu ya, oh ternyata banyak masalah lingkungan. Waktu itu ini ada di TPA Kabupaten Burangkeng Bekasi ya, kita menemukan beberapa sampah impor ini yang saya pegang dari Kanada dan juga ini dari US ya, dan ada beberapa dari negara lain, dari Australia saat itu yang cukup banyak, Australia, US, dan Kanada yang cukup banyak ya. Ini menjadi sampel saja sih sebenarnya ya, bahwa di saat kita masih punya banyak PR ya untuk masalah sampah plastik sekali pakai dalam negeri, tapi di sisi lain kita juga ketiban PR tambahan begitu ya dengan adanya masalah sampah impor ini. Ini sekilas kalau teman-teman pengen tahu negara mana aja sih nih top 10-nya nih yang masuk ke Indonesia nih ya. Dari Inggris, Jerman, Australia, USA, Netherlands, Japan, Belgia, Prancis, Meksiko, Spain. Nah, kita lihat ya impor sampah di Indonesia nih angkanya naik terus memang, tapi naiknya kan perlahan ya. Nggak terlalu signifikan ya. Tapi semenjak di 2017 awal 2018 nih tiba-tiba ada lonjakan yang sangat tinggi. Ini tadi akibat dari Tiongkok ya mulai menutup keran impor mereka sehingga akhirnya Indonesia menjadi negara destinasi berikutnya untuk masalah impor sampah. Nah, ini juga kita bicara sedikit di sektor FMCG. Nah, kita berharap sebenarnya kita sebagai dari bagian masyarakat juga bisa menjadi konsumen yang lebih cerdas ya, karena tentu kalau kita melihat perilaku konsumsi tentu sangat timbal balik juga berkaitan dari apa yang ditawarkan oleh industri dan juga bagaimana masyarakat akhirnya merespon begitu. Jadi ini penting juga kita coba mensurvei ya beberapa perusahaan global di bidang FMCG, dan memang temuan-temuan menariknya adalah perusahaan-perusahaan ini masih menjadikan plastik sekali pakai sebagai material utama untuk mendeliver produk mereka, dan yang kedua belum ada yang punya strategi komprehensif ya untuk akhirnya bisa meninggalkan plastik sekali pakai. Ini juga menjadi PR kita bersama-sama begitu. Itu singkat. Nah, ini salah satu aksi yang bisa kita lakukan. Ini contoh kecil saja sih, kan teman-teman aku yakin di sini juga sebagian besar sudah banyak juga yang ikutan kegiatan model clean up ya, clean up bersih-bersih pantai begitu. Nah, kalau kita waktu itu dengan teman-teman Break Free from Plastic kita adakan clean up dengan model brand audit ya namanya, atau audit merek bahasa Indonesianya. Jadi setelah kita kumpulkan sampah-sampah di pantai ini, tujuannya memang bukan untuk membersihkan ya, tapi lebih seperti mini survei seperti itu. Kita coba audit dan identifikasi jenis-jenis dan merek-merek apa saja yang kita dapat temukan begitu. Ini untuk mendorong narasi bahwa sebenarnya masalah sampah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat gitu, tapi juga menjadi tanggung jawab dari pihak industri gitu. Karena kalau misalnya kita bersih-bersih pantai biasanya kan ya normalnya, terus kita kumpulin, terus mungkin kita timbang, kita dapat volumenya berapa, kita dapat beratnya sekian begitu. Lalu kesimpulannya biasanya memang masyarakat jangan buang sampah sembarangan dong, menjaga kebersihan, menjaga keindahan pantai misalnya. Ya memang itu benar, itu semua perlu dilakukan, tapi di sisi lain dengan kita mengetahui merek-merek ini, kita juga menjadi tahu sebenarnya perusahaan-perusahaan ini mereka sadar nggak sih bahwa produk-produk mereka ini banyak sekali ditemukan mencemari wilayah pesisir begitu. Karena kalau kita mengacu ya pada regulasi yang ada di Indonesia, karena tentu kita bicara seperti ini kita juga
landasan hukumnya ya, di Undang-Undang Pengelolaan Sampah itu sebenarnya juga sudah disebutkan bahwa produsen itu harus bertanggung jawab atas sampah dari produk yang mereka hasilkan yang tidak bisa terurai oleh proses alam. Jadi kita bicara masalah plastik sekali pakai salah satunya ya. Nah ini menarik, ini temuan tahun kemarin 2019 di Yogyakarta ya. Jadi kita menemukan sampah yang harganya ini 50 perak ya. Harganya 50 perak, terus expirednya kadaluarsanya itu tahun 99. Kalau tidak salah aku tanya panitia di sini range-nya mulai dari umur 16 tahun ya pesertanya ya sampai 30 tahun. Jadi bisa jadi sampah ini yang kita temukan kemarin ini lebih tua ya dari umur teman-teman sebagian karena kadaluarsanya tahun 99 artinya sudah lebih dari 20 tahun. Dan ini kan tentu berarti produksinya sebelum tahun 99 kan, seperti itu. Ini hasil audit merek ya, hasil audit merek tahun 2018. Ini jadi gambaran aja bahwa ini loh perusahaan-perusahaan yang harusnya mereka juga mulai memikirkan bagaimana model bisnis yang lebih berkelanjutan, bagaimana akhirnya sampah-sampah mereka ini tidak lagi ditemukan mencemari pantai-pantai. Ya kita tahu ada kontribusi masyarakat di sana, tapi tentu dari industri juga harus memikirkan bagaimana menanggulanginya. Jangan sampai hanya memikirkan bagaimana produk-produk mereka misalnya bisa menjangkau pulau-pulau terluar, tapi tidak memikirkan setelah itu seperti apa begitu. Karena tentu dalam konteks Indonesia kita juga sudah punya tadi ya landasan hukumnya untuk bicara tanggung jawab industri. Nah, lalu kita sebagai bagian dari masyarakat, sebagai pemuda, apa yang bisa kita lakukan? Ini ya, mungkin kita ambil contoh. Ini untuk bicara reuse dan reuse ini kita bisa bicara dalam level individu ya. Jadi boleh kita meningkatkan awareness kita, lalu kita mulai dari hal-hal yang paling sederhana sebenarnya secara individu dan tidak perlu langsung ya. Kita bisa mulai secara perlahan, misalnya tidak pakai sedotan dulu, terus ganti misalnya kalau bisa konsisten akhirnya misalnya bawa tumbler, habis itu tidak bawa kantung belanja sendiri dan sebagainya. Lalu ini sebenarnya berlaku juga untuk isu-isu lain ya, kan kita bisa bicara bagaimana penggunaan transportasi publik misalnya untuk mengurangi emisi karbon individu, atau misalnya kita bicara juga soal hemat energi di rumah ya, misalnya mematikan lampu ketika tidak perlu menggunakan ruangan tertentu begitu ya siang hari. Nah ini sebenarnya menjadi hal yang menarik bahwa kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, dari hal-hal yang kita lakukan secara individu begitu. Lalu berikutnya ini reuse-nya sama, kita bicara reuse soalnya karena masalah dari plastik ini adalah kata kuncinya single use ya. Jadi ketika plastik sekali pakai ini misalnya mau diganti ya oleh kertas, misalnya material kertas, tapi dia masih single use juga, sebenarnya itu menjadi problem gitu, karena dia tentu akan menjadi sampah juga dan tidak menyelesaikan masalah yang seperti yang kita hadapi sekarang. Lalu yang berikutnya take action ya. Take action ini bisa sangat luas sekali spektrumnya, bisa mulai dari berkampanye, mengadakan program di organisasi komunitas teman-teman, mungkin bisa menjadi diplomat seperti yang Mbak Gracia bilang ya, aktif dan berkontribusi dalam networking yang sifatnya baik itu di daerah, di nasional, regional ataupun di internasional gitu, karena kita butuh lebih banyak anak muda yang menyuarakan isu-isu lingkungan, karena memang jujur saja walaupun isu-isu lingkungan ini selama mungkin 2-3 tahun terakhir ini naik ya trennya, tapi dia masih belum menjadi isu yang prioritas kalau kita bicara di Indonesia gitu. Bahkan Indonesia ini kan masyarakatnya salah satu yang denial tinggi ya untuk masalah perubahan iklim begitu. Jadi memang kita sangat butuh lebih banyak agen-agen yang bicara soal masalah lingkungan ya, apapun ya, masalah plastik, masalah pencemaran di laut, masalah energi kotor, masalah kebakaran hutan begitu. Jadi memang peranan anak muda ini sangat sentral dan diharapkan gitu, dan kita berharap isu lingkungan ini tidak lagi menjadi isu-isu elitis ataupun isu-isu para ekspertis saja ya, yang memang akhirnya merasa punya kemampuan, punya keahlian begitu di situ. Karena kalau kita bicara masalah sampah begitu, ini kan akhirnya dampaknya dirasakan oleh semua ya, tidak hanya dirasakan oleh organisasi-organisasi yang akhirnya bicara masalah lingkungan begitu. Kayak misalnya di Jakarta sudah diprediksi Bantar Gebang akan overload ya, salah satu TPA utama gitu untuk masyarakat Jakarta akan overload di tahun depan. Ini kan yang merasakan akibatnya tentu semuanya ya gitu, semua masyarakat yang ada di Jakarta gitu, nggak hanya orang-orang yang aktif menyuarakan isu-isu lingkungan.
Ini mungkin aku kasih foto-foto kegiatan kami untuk menjadi ide mungkin ya, menjadi ide inspirasi bagi teman-teman apa yang bisa dilakukan. Ini hal-hal sederhana sih. Kita kemarin sempat bikin workshop dengan teman-teman juga dengan berbagai inisiatif yang sudah mulai ini dengan Trade Petik waktu itu bikin kantong-kantong belanja ya dari kaos-kaos yang sudah tidak kita gunakan lagi. Jadi sebenarnya kantong belanja ulang atau guna ulang ini sebenarnya nggak harus beli juga, kita bisa bikin loh gitu dengan cukup gunting-gunting jahit sedikit dari kaos-kaos yang biasa kita gunakan. Ini kemarin juga kita sempat berkampanye saat bulan puasa, kita juga sempat diskusi dengan teman-teman dari NU, dari Muhammadiyah, dari MUI begitu ya, karena kita merasa sebenarnya isu lingkungan hidup dan agama ini bisa menjadi peluang juga ya dalam berkampanye di Indonesia, karena kita tahu masyarakat Indonesia memang banyak sekali yang motif mengambil keputusan berperilaku kesehariannya ini dilandaskan oleh motif-motif agama. Jadi aku lihat ini sebagai peluang, dan kita juga mulai sebenarnya dengan agama Islam karena memang mayoritas di Indonesia, tapi kita coba eksplor juga kemungkinannya dengan pemuka-pemuka agama lain. Kita tujuannya berharap dari sini juga lebih banyak ya pemuka agama yang bicara juga soal isu lingkungan gitu. Dan memang kemarin juga sempat ngobrol dengan teman-teman dari gereja juga di tahun 2018-2019 beberapa khotbah Natalnya ya sudah mulai mengangkat bicara masalah plastik, masalah krisis iklim begitu. Begitu juga di agama Islam ya sudah mulai misalnya ada himbauan-himbauan untuk membungkus daging kurban kemarin ya dengan besek bambu, dengan menggunakan alas daun jati, daun pisang seperti itu. Walaupun memang belum menjadi kewajiban, tapi kita melihat ini bisa jadi tren yang cukup positif juga gitu ya, untuk akhirnya membuat masyarakat Indonesia tidak lagi bergantung sama plastik sekali pakai. Dan tentu juga kita berharap tidak hanya di isu plastik ya, tapi isu lingkungan atau masalah lingkungan secara lebih luas. Ini pawai bebas plastik, ini dengan ini kita coba turun ke jalan saat itu ya di Car Free Day, ini tahun 2019 kemarin, dengan lebih dari 40 komunitas itu. Inisiator utamanya ada teman-teman dari kami dari Greenpeace, ada Diverse Clean Action, ada Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, ada Walhi juga, ada Pulau Plastik, ada Ekonusa ya, Yayasan Ekonusa, Diverse Clean Action ya. Itu jadi kita coba menyuarakan ini ya saat itu, bagaimana tuntutan masyarakat terkait masalah plastik sekali pakai. Dan saat itu alhamdulillah lebih dari 1.000 orang ya turun ke jalan waktu di pawai bebas plastik kemarin ini gitu. Dan memang di tahun 2020 kemarin kita juga adakan di Juli, cuma memang online ya karena memang situasinya pandemi tidak memungkinkan untuk membuat aktivitas offline seperti di tahun lalu ya. Tapi antusiasmenya juga cukup sama bulan kemarin ya, Juli kemarin ini lebih dari 100 organisasi ya di seluruh Indonesia bergabung gitu untuk kita bicara dan ada kampanye-kampanye secara online. Di tahun 2019 kemarin juga kita sempat mengundang Bu Susi Pujiastuti untuk bicara. Ini salah satu aksi yang dilakukan Greenpeace juga. Ini mungkin menjadi inspirasi juga teman-teman, memang ketika punya interest dan punya kapasitas bisa juga melakukan model-model seperti ini untuk menjadi pengingat ya bagi pihak-pihak yang sebenarnya punya wewenang dan influence untuk melakukan sesuatu. Saat itu kami mengumpulkan sampah-sampah dari Unilever dan juga ada Nestle waktu itu ya di tahun kemarin, lalu dikirimkan kembali ya ke markasnya mereka, ada yang di Swiss dan ada di Belanda satu lagi gitu. Jadi kita berharap, dan tentunya kita berharap juga ini tentu aksi damai ya, tidak dengan kekerasan, dan kita juga terbuka untuk memberikan masukan-masukan. Dan akhirnya waktu itu di Nestle kalau nggak salah saat itu kita juga profil dari Greenpeace sempat diberikan kesempatan bicara juga di rapat direksinya ya, untuk menyatakan pandangan kami gitu ya, yang juga sebenarnya jadi suara dari masyarakat terkait masalah sampah plastik sekali pakai. Ini aku terakhir ya kalau nggak salah, mungkin selain nanti kita bisa tanya jawab. Ini juga salah satu yang bisa dilakukan teman-teman ya, lagi-lagi disesuaikan dengan interest, dengan passion, dengan kapasitas teman-teman. Ini saat itu kami dokumentasi saja sih, waktu itu bukan riset ya gitu, karena kita coba melihat sebenarnya kawasan bawah laut kita apakah benar sudah tercemar. Ini kita ambil sampel contoh dokumentasi di Pulau Seribu di kawasan utaranya Jakarta. Apakah benar ya, karena kan tadi ya banyak berita-berita, banyak mungkin informasi di sosial media terkait ini. Nah, kita
kalau punya kesempatan, punya kemampuan, kita juga bisa lihat secara langsung ya. Saat itu ini di kedalaman sekitar 8 meter, ternyata banyak sekali ya sampah. Kalau sekilas memang seperti tidak ada sampah plastik ya, tapi ketika kita ke dasarnya itu banyak sekali sampah-sampah yang tertimbun oleh pasir-pasir, yang bahkan kalaupun misalnya kita menghabiskan waktu 1 hari di sana ya, dengan segala keterbatasannya, segala keterbatasan teknik menyelam dan membersihkan seperti ini, belum tentu kita bisa membersihkan semuanya. Jadi memang waktu itu kita lebih ke arah dokumentasi. Dan sedihnya memang saat itu yang dilihat dan ditemukan tidak hanya sampah plastik ya, tapi kita ketemu juga seperti ban mobil begitu ya, ketemu speaker gitu. Jadi ini jadi realita kita juga. Atau kalau misalnya kita juga sempat juga dokumentasi di wilayah Ciliwung ya, di Jakarta juga, di sungai itu kita lihat, kita bisa ketemu macam-macam ya, nggak hanya masalah sampah plastik, styrofoam gitu. Kita juga kadang sering kali melihat kasur gitu ya, spring bed, sofa itu dibuang begitu saja. Ini menjadi PR kita sama-sama untuk membantu menyadarkan juga ya, mengingatkan teman-teman kita bahwa permasalahan lingkungan ini nyata, dan kalau kita abai tentu mungkin tidak kita secara langsung yang merasakan dampaknya ya, tapi ini sangat bergantung terhadap anak cucu kita. Ini kalau ingin follow akun sosial media kami ya, untuk selalu update, cari-cari tahu tentang isu-isu lingkungan. Dan tadi kita juga tidak hanya bicara masalah plastik, kita bicara masalah hutan, masalah laut, masalah energi juga, seperti itu. Jadi silahkan saja kalau mau follow Green Kids ID. Dan ini juga kalau ingin bergabung sebagai relawan ya, bisa mengisi formulir relawan kami di link tersebut. Tapi memang untuk tahun ini sepertinya kita tidak akan banyak ada kegiatan offline ya, relawanan, karena tentu situasinya juga masih pandemi. Tapi pembukaan untuk volunteer ini selalu kita buka ya, kita buka selalu. Dan biasanya memang untuk di daerah-daerah kita biasanya menunggu ya sampai akhirnya jumlahnya cukup, baru biasanya kita melakukan perkenalan, diskusi dan sebagainya begitu. Sekian dari saya. Ini mungkin sebagai gambaran saja, kita bicara soal kasus plastik sekali pakai dan juga peranan apa yang bisa kita lakukan juga ya. Karena aku berpikir bahwa masalah plastik ini bisa menjadi pintu masuk bagi kita untuk lebih aware terhadap masalah lingkungan yang jauh lebih luas lagi. Kenapa plastik? Karena plastik ini dekat dengan kehidupan kita menggunakan, kita berinteraksi dengan plastik sekali pakai setiap harinya. Jadi memang kita berharap sebenarnya dengan kita lebih aware masalah plastik, kita juga bisa lebih aware terhadap masalah-masalah lingkungan yang jauh lebih besar lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke moderator terlebih dulu ya, Pak Exquit. Terima kasih Mas Hatta. Wah, sangat informatif sekali nih informasinya ya. Fakta-fakta yang baru tadi ya, bukan baru juga sih, tapi artinya mungkin sebagian dari kita baru ngeh atau baru paham ya tentang mikroplastik. Nah, ini yang salah satunya ternyata tadi hasil penelitiannya sudah masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi semuanya tidak lepas dari itu. Jadi bukan hanya kita sibuk masalah lingkungan yang kotor, yang tercemar, tapi ternyata di dalam tubuh kita sudah ada. Dan poin-poin penting yang saya catat tadi, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hal itu? Mas Hatta tadi memberikan gambaran dengan segitiga. Yang pertama adalah dari state-nya, dalam arti negara atau pemerintah, baik itu level pusat sampai daerah. Kemudian market ekonominya, ya produser, ya perusahaan-perusahaan yang ikut terlibat juga. Dan terakhir komponen yang ketiga adalah tentang community, yaitu civil society organization-nya atau lembaga-lembaga sosial yang tentunya ini adalah, kalau nanti atau ada beberapa pertanyaan tadi yang menanyakan bagaimana cara gabungnya peran pemuda, saya kira segitiga yang terakhir inilah ya, community-nya atau community civil society organization-nya atau lembaga-lembaga sebagai. Dan yang penting buat teman-teman pemuda seluruh Indonesia, bagaimana kalau kita ingin bergabung dan beraksi sih sebetulnya dalam hal isu lingkungan ini? Tadi saya dapat 3 poin penting yang Mas Hatta sampaikan. Harus tentunya punya kapasitas. Nyambung dengan yang tadi
disampaikan oleh Mbak Gracia sebelumnya, harus punya pengetahuannya, tahu betul tentang teknis apa itu masalah-masalah sampah, dampaknya seperti apa. Terus kemudian yang kedua adalah interest. Nah, interest ini menjadi penting juga, harus interestnya. Dan yang tidak kalah penting yang ketiga adalah passion ini. Jangan sampai ikut-ikutan gabung dalam satu komunitas tapi akhirnya di tengah jalan ya sudahlah, karena cuma saya pengen foto di update status saja, passionnya tidak ada. Oke, saya sambil menunggu bisa bacakan bahwa banyak sekali Mas Atta nih pertanyaannya. Saya coba pilah-pilah ya waktunya, karena tinggal 8 menit untuk Mas Atta. Siap. Ini dari mana dulu nih yang coba saya bacakan. Assalamualaikum, dari Putri Intan Ramadini. Assalamualaikum, kata saya ingin tanya, atau perusahaan lain yang memang menjadi perusahaan penting untuk menyebutkan masyarakat. Perusahaan seperti itu kan memakai plastik sekali pakai dan juga memang produk yang dijual oleh perusahaan tersebut dibutuhkan masyarakat. Bagaimana cara masyarakat dan juga perusahaan tersebut untuk ikut ambil alih dalam kegiatan pengurangan sampah plastik sekali pakai? Silakan Kak Atta, mungkin ya Mas Atta. Ini pertanyaan dari Mbak Putri. Terima kasih. Aku juga sambil lihat pertanyaannya. Iya, aku juga lihat banyak banget pertanyaannya. Banyak Nanti banget ini ya. Setelah ini aku coba usahakan ini ya jawab secara tertulis ya. Dan untuk dari Putri dulu, menarik pertanyaannya. Memang salah satu message campaign dari kami ini terkait masalah tanggung jawab industri ya. Lalu kalau ditanya bagaimana sebenarnya industri bisa bertanggung jawab ya, kurang lebih seperti itu. Apalagi kalau kita bicara sektor FMCG, ini produknya yang kita pakai sehari-hari ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh, mungkin aku juga kemarin lupa ya melampirkan gambarnya. Yang pertama, kita bicara sebenarnya model alternatif delivery system yang mengandalkan, atau model ini ya, delivery alternatif ya, karena kan plastik ini dijadikan material untuk membungkus ya, mempackage, akhirnya produk itu bisa sampai dengan selamat ke tangan konsumen seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ya, mesti kita sadari sebenarnya kan kita nggak butuh bungkusnya kan, kita butuh isinya kan. Kayak misalnya mungkin kalau ada teman-teman atau mungkin orang tuanya belanja bulanan begitu ya di pasar, di supermarket misalnya beli kopi gitu ya, kan seringkali juga akhir kopinya di rumah dituangin lagi ke toples kan. Jadi sebenarnya kan kita tidak terlalu butuh itu kan, karena itu hanya sebagai perantara packagingnya itu. Nah, salah satu yang bisa dilakukan sebenarnya kita berharap untuk industri ini bisa